Tembak dulu, ntar boleh. Selina bisa ini yang ini terakhir. Oke, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah daring untuk kelas Psikologi Komunikasi. Sore ini kita akan membahas tentang opini publik atau disebut public opinion. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share bagi yang belum melakukannya.
Terima kasih bagi yang sudah. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Oke, sebentar. Oke, sambil menunggu, kita masuk ke slide. Oh, ini tentang tugas kemarin. Ya, opini publik di Indonesia akhir-akhir ini ramai tentang Omnibus Law. Kemudian setelah gelaran pilkada kemarin, sebelumnya ramai juga dengan isu tentang politik dinasti gitu. Kemudian ada peristiwa-peristiwa politik lainnya seperti operasi tangkap tangan KPK atau operasi KPK yang melibatkan sejumlah oknum menteri. Oke, termasuk isu tentang hari ini berita tentang penetapan Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka kerumunan. Nah, Indo akan memunculkan opini publik, akan menjadi perdebatan publik. Nah, hari ini kita melihat apa sih opini publik dan bagaimana tahapannya dalam membuat opini publik. Oke. Opini publik, publik kita tahu adalah halayak atau masyarakat gitu. Publik pada dasarnya adalah pendapat umum, pendapat masyarakat tentang sebuah topik. Nah, opini publik secara bahasa diambil dari bahasa Latin opinari dan publicus, yang artinya menduga dan berpikir. Jadi opini publik ini meliputi dugaan, pikiran, harapan yang dilakukan oleh banyak orang tentang sebuah peristiwa atau sebuah kasus. Pokoknya tentang COVID-19 gitu. Muncul opini publik yang beragam gitu. Cuman kemudian adalah mana opini publik yang paling tema yang paling mendominasi di ruang publik tersebut. Opini publik mana yang paling kuat. Ya, opini publik sering diterjemahkan sebagai pendapat umum gitu. Karena publik adalah umum, adalah masyarakat gitu. Oke, kita lanjut pada opini publik menurut pengertian Leonard W. Dubs. Opini publik adalah sikap orang-orang mengenai satu soal. Soal di sini tentu saja peristiwa, isu gitu, di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Masyarakat yang sama kalau kita bicara tentang nation, tentang bangsa Indonesia, ya masyarakat Indonesia tentang isu yang ada di negeri ini yang paling aktual apa gitu. Kalau kita bicara masyarakatnya masyarakat provinsi atau masyarakat kota gitu, ya lingkup soalnya, lingkup masalahnya, lingkup isunya adalah isu-isu lokal. Jadi definisi yang diberikan oleh Dubs di sini berkaitan dengan sikap manusia, baik sikap individual, sikap secara pribadi, maupun sikap dia sebagai suatu anggota kelompok. Kita sering bahkan terlibat dalam perdebatan di media sosial, di WhatsApp group gitu, tentang sebuah kasus, tentang sebuah persoalan. Nah, kita terlibat dalam opini publik tersebut, baik secara sebagai pribadi maupun sebagai anggota sebuah kelompok gitu. Makanya kalau
peristiwa itu menyangkut kelompok kita, katakanlah kelompok mahasiswa gitu, terkait namanya kebijakan iuran ya, di masa pandemi namanya gitu kan, akan muncul opininya apakah ada diskon atau potongan atau hanya sekedar keringanan pembayaran ditunda dan sebagainya gitu. Nah, opini yang tercipta beragam gitu. Nah, kita masuk di situ sebagai sebuah individu pribadi mewakili opini pribadi kita maupun mewakili opini kita sebagai anggota kelompok mahasiswa tersebut. Begitupun dalam isu-isu ya politik, kalian pasti sering terlibat dalam perdebatan di ranah maya, ranah digital tentang sebuah isu yang biasanya ya sensitif dan menyinggung emosi, melibatkan emosi, itu yang bikin isu itu cepat menggelinding seperti bola salju, snowball. Kalau menyangkut keyakinan, menyangkut emosi, itu paling gampang. Oke, pada dasarnya opini publik itu meliputi 3 komponen dasar, yaitu kognitif. Kognitif adalah berkaitan dengan informasi atau pengetahuan terhadap objek yang kita sikapi, terhadap sebuah masalah yang kita sikapi. Umpamanya tentang Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini kan mahasiswa banyak terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi. Nah, ada komponen kognitif yang dimiliki oleh mahasiswa dalam hal ini pengetahuannya terhadap isu tersebut. Kenapa kemudian ya sejumlah mahasiswa turun ke jalan menyatakan sikapnya gitu, berdemonstrasi gitu. Karena dia melihat bahwa undang-undang ini umpamanya dari sisi buruh, perburuan merugikan kaum buruh, atau dari sisi lingkungan hidup ini akan berdampak buruk pada lingkungan hidup. Nah, itu menyangkut pengetahuan kita terhadap sebuah objek yang kita. Kemudian ada komponen afektif. Ini persoalan emosi tadi, perasaan, like and dislike gitu. Suka dan tidak suka. Seperti saya bilang bahwa di dunia maya, di dunia digital, perdebatan apapun yang melibatkan emosi itu akan gampang menggelinding menjadi sebuah bola salju. Jadi kalau kalian mau membuat opini dalam artian strategi pemasaran gitu, nah buat sesuatu yang memang berkaitan dengan itu, dengan melibatkan perasaan. Kan banyak tindakan kita lebih banyak di drive oleh sisi ini gitu, sisi like and dislike. Persoalan kemudian kita memberikan alasan, itu persoalan berikutnya. Kita bisa melakukan pembelaan dengan alasan ilmiah atau alasan apapun gitu. Nah, komponen ketiga tentang konatif, tentang perilakunya, kecenderungan tindakan kita terhadap objek yang menjadi persoalan gitu, sebuah peristiwa, sebuah isu. Apakah kita akan diam gitu? Apa seperti tadi contoh pada mahasiswa, yaitu melakukan aksi gitu dalam kasus Omnibus Law gitu. Atau kecenderungannya lebih suka melakukan hearing, dengar pendapat dengan DPR legislatif gitu, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya gitu. Atau sekedar melakukan diskusi-diskusi. Jadi wujud sikap secara konatif tadi bisa berupa tindakan fisik, yaitu tadi melakukan demonstrasi atau membuat opini, pernyataan verbal menggunakan ruang-ruang diskusi,
hearing gitu atau membuat opini di media massa. Ini berkaitan dengan aspek konatif. Jadi sekali lagi ada 3 komponen dalam setiap opini publik. Yang pertama adalah komponen kognitif. Ini berkaitan dengan informasi dan pengetahuan kita terhadap objek yang kita sikapi. Yang kedua adalah afektif, menyangkut perasaan, emosi kita, like and dislike kita dengan sebuah objek tersebut. Kemudian konatif, tentang perilaku kita, kecenderungan tindakan yang akan kita ambil menyikapi isu tersebut. Oke, kita lihat pendapatnya James Bryce tentang substansi opini publik. Apa aja sih yang ada dalam sebuah opini publik itu gitu. Yang pertama adalah pendapat. Karena opini publik itu ya secara umum pada dasarnya adalah kumpulan pendapat orang-orang tentang sebuah peristiwa. Makanya substansi kedua tentu ada peristiwanya. Jadi ada pendapatnya, ada peristiwanya, ada kasusnya, ada masalahnya. Tidak akan ada opini publik, tidak akan ada kumpulan pendapat orang-orang tanpa ada didahului oleh sebuah kasus, sebuah peristiwa. Katakanlah yang paling grass, paling in, yang jadi perbincangan publik adalah kasus umpamanya tewasnya 6 orang pendukung Muhammad Rizik Syihab. Gitu. Nah itu kan ada peristiwanya. Kemudian memunculkan kumpulan pendapat orang tentang peristiwa tersebut. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan substansi yang sebuah peristiwa yang tidak menarik tidak akan memunculkan opini publik. Tidak akan memunculkan kumpulan pendapat-pendapat orang. Menarik di sini tentu saja peristiwa tersebut akan mempengaruhi khalayak secara umum. Atau melibatkan dan menarik minat khalayak atau komunitas atau masyarakat tertentu. Berkaitan dengan khalayak. Kayak Omnibus Law itu kan berkaitan dengan khalayak. Khalayak buruh, salah satunya. Nah, jadi substansi opini publik itu meliputi pendapat, peristiwanya, dan magnitude ketertarikan orang terhadap sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa tidak memiliki magnitude, dia tidak akan menjadi opini, tidak akan menimbulkan, melahirkan kumpulan-kumpulan pendapat orang-orang. Oke ya. Nah, tadi substansinya ada pendapat, ada peristiwa, ada magnitude gitu. Nah, sekarang unsurnya. Unsurnya adalah soal kepercayaan tentang sesuatu. Belief. Tadi saya bicara tentang emosi. Hal-hal yang melibatkan emosi itu terkait biasanya dengan preferensi kita di belakang kita tentang sebuah peristiwa. Percaya tidak percaya kita like dan dislike kita terhadap namanya kalau opini ini menyangkut pertikaian dua pihak ya tentang pihak-pihak tersebut. Kemudian tentang attitude, tentang sikap kita, pendirian kita. Yang terakhir tentu saja persepsi kita terhadap sebuah peristiwa itu. Inilah yang kemudian kita melahirkan tadi konatif, tindakan pro atau kontra. Kita berada di sisi yang mana? Ada di sisi yang pro atau kontra dalam sebuah peristiwa. Atau apatis, karena tadi magnitudenya tidak menyentuh
persoalan saya, persoalan kita. Peristiwa di Amerika, pokoknya gitu kan, yang jauh dari kita. Bisa jadi opini publik di Indonesia jika itu menyangkut kita. Umpamanya di Indonesia biasanya kecenderungannya umpamanya di Amerika membuat sebuah kebijakan umpamanya yang dinilai rasial. Nah, ini pasti akan berdampak ke kita umpamanya di sini. Karena umpamanya kita ya mau ke sana umpamanya dihalang-halangi atau mendapatkan perlakuan yang kurang enak dan sebagainya. Tapi kalau peristiwa atau kebijakan yang terjadi di sana tidak ada hubungannya dengan kita ya, meskipun sekarang tentu saja apa dengan adanya internet itu bisa menggelinding menjadi apa menjadi besar mendunia. Seperti beberapa waktu lalu yang tentang apa isu Black Lives Matter gitu kan. Itu kan kemudian kita sebagian di sini mulai ikut-ikutan menyuarakan itu. Meskipun secara langsung tidak dengan kita kebanyakan. Isu rasial di Indonesia berbeda dengan isu rasial di Eropa maupun di Amerika. Isu rasial di Amerika, di Eropa terkait warna kulit. Di Indonesia terkait etnis, agama biasanya gitu. Isu saranya. Oke. Nah, kalau kita bicara opini publik digunakan dalam ruang marketing communication gitu atau PR, opini publik bisa digunakan sebagai indikator dalam penilaian terhadap citra atau produk jasa yang dikenalkan. Umpamanya saya sebut saja umpamanya mie instan Indomie gitu. Sudah tercipta opini publik bahwa merek A dengan merek B atau iPhone, Apple. Opini yang terbentuk bahwa itu pasti produk berkualitas, gitu kan? Sehingga kadang-kadang kita beli tanpa memeriksa ternyata itu apa namanya casingnya saja yang itu. Oke, yang kedua dalam organisasi atau perusahaan public relation atau humas yang menjadi penghubung antara opini publik dan yang berkembang dengan organisasi perusahaan. Jadi ya dalam praktek kehumasan, humas yang menjadi penghubung antara kepentingan perusahaan dengan masyarakat, opini tadi, opini publik tadi yang menyebatani gitu. Umpamanya ada kasus sebuah perusahaan air mineral di Serang sana ditolak warga karena dianggap merusak lingkungan. Karena sejak kehadiran perusahaan tersebut warga kesulitan mendapatkan air bersih, air tanah maksudnya, karena tersedot oleh pabrik tersebut. Nah, itu kan muncul opini publik bahwa perusahaan ini telah mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitarnya. Nah, itu kemudian kepentingannya bisa dikonekkan, ada relasi, kemudian bisa diselesaikan secara dia diskusi dan sebagainya untuk menyelesaikan itu maunya. Oke, kita masuk ke aspek yang dilihat oleh Iris dan Proto. Kalau tadi ada istilah, ada 3 komponen opini publik gitu. Dan sekarang ada 3 aspek-aspeknya. Yang pertama adalah ekspresi sikap tentu saja. Jadi kita mempunyai sikap, attitude tadi. Jika tidak diekspresikan tidak akan menjadi opini publik. Tentang umpamanya
Omnibus Law tadi. Kan sebagian teman-teman mahasiswa mengekspresikan itu ke dalam sebuah tindakan berupa aksi unjuk rasa. Nah, itu kemudian menjadi opini publik. Atau yang mengekspresikannya melalui sebuah statement, sebuah tulisan verbal di koran atau di media-media online. Dan yang berikutnya tentu saja isu peristiwa ini menjadi aspek yang menonjol dalam sebuah opini publik. Ada tanggapan pro dan kontra. Ya, hari ini di Indonesia apapun yang muncul sebagai sebuah opini publik selalu mendatangkan pro dan kontra yang sangat ya dinamis, bahkan cenderung panas gitu kan. Ya kita tahu semua lah ini akibat atau ekses dari peristiwa politik di tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang ketiga adalah aspek sosial. Ini yang tadi, yang berkaitan dengan magnitude tadi. Kalau Iris menyebutnya menggunakan aspek sosial, istilah aspek sosial. Jadi peristiwanya pasti lebih banyak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kalau peristiwanya ya peristiwa individual ya nggak akan jadi. Kamu bersaing gitu sama temannya, mendapatkan pacar gitu, mendapatkan simpati dari orang yang kamu suka gitu. Ya itu tidak akan menjadi opini publik gitu. Tapi akan menjadi opini publik jika itu kemudian dikemas menjadi sebuah isu yang rasis maunya. Nah, itu akan berkembang. Jadi keterlibatan orang akan banyak di situ, campur pendapat-pendapat orang mengenai hal tersebut, padahal awalnya isunya adalah ya isu anak muda gitu, ada orang mendekati lawan jenis. Saya minum dulu. Nah, jangan sampai kemudian kita ini terjebak di sini gitu, masuk dalam opini publik yang sebenarnya itu isunya bukan isu publik awalnya gitu. Jadi buat seolah-olah isu publik. Oke, kita melihat akar opini publik. Mula-mulanya pertama tentu saja ada latar belakang budaya. Ini yang menyebabkan muncul opini terhadap sebuah isu. Yang saya sebut tadi berkaitan dengan preferensi budaya, preferensi agamanya, preferensi ilmu pengetahuannya gitu. Kemudian pengalaman masa lalu, sejarah, kemudian nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama gitu. Kemudian berita yang berkembang. Jadi sebuah peristiwa kemudian mengglining menjadi keras, menjadi besar, menjadi bola salju. Diliputi ini ada akar persoalan di dalamnya yang membuat umpamanya, mohon maaf, di Indonesia kalau isu rasis itu berkaitan dengan etnis Tionghoa. Kenapa sih kita ada sentimen apa kita dengan etnis Tionghoa di Indonesia? Kenapa dengan etnis lainnya tidak, dengan Arab umpamanya gitu, atau etnis dari Eropa gitu? Kenapa dengan etnis Tionghoa ada sentimen? Ada latar belakang
budaya di Bali. Ada pengalaman masa lalu. Jadi rujuk kenapa sih? Nah, itu kan. Ada budaya yang berbeda, pokoknya budaya orang Tionghoa relatif tertutup, gitu kan. Sehingga muncul kecurigaan. Nah, pengalaman masa lalunya mungkin ada peristiwa-peristiwa apa berupa konflik gitu. Kemudian ada perbedaan nilai yang dianut. Tadi ada yang satu lebih terbuka, yang satu tidak gitu. Atau nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial. Di sebuah budaya hal itu ada sebuah nilai pamannya yang dianggap ya biasa saja, tapi di kelompok budaya lain itu menjadi sensitif paman. Nah, ini bisa bisa menimbulkan berita yang berkembang, tentu saja ini terkait dengan masifnya pemberitaan oleh media massa. Nah, ini yang paling banyak sekarang hari ini adalah masifnya ini berita oleh media massa, sehingga orang gampang tersulut emosinya, terprovokasi gitu dan sebagainya. Oke, kemudian bagaimana kita mengukur opini, uh, bagaimana tingkat popularitas seorang tokoh. Nah, sekarang kan orang udah mulai ribut nih, pergantian presiden 2024, meskipun masih jauh orang udah mulai ribut. Siapa yang paling paling ini paling disukai publik? Pak Anies Baswedan kah? Pak Prabowo kah? Gitu. Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, atau Ibu Risma atau siapapun gitu. Nah, bagaimana kita melihat itu siapa yang paling populer berdasarkan popularitas, ya kita bisa menggunakan polling atau skala sikap atau interview kepada publik. Tentu saja nggak semuanya, tapi kita cari sampel. Atau melihat tulisan di sini kita kalau era digital kita bisa tracking bulan lalu Pak Anies Baswedan adalah orang yang paling banyak dibicarakan di media sosial gitu. Nah, itu kita bisa melihatnya dari situ. Oke, Pak Anies Baswedan diketahui paling banyak dibicarakan di media sosial. Kemudian dilihat lagi pembicaraannya positif atau negatif. Positif berarti mengenai apa? Kinerjanya. Negatif berarti mengenai apa? Kinerjanya juga atau apa gitu. Itu bisa kita lihat pengukurannya, scaling gitu. Nah, seperti yang saya singgung tadi di awal bahwa hari ini, saat ini, opini publik mendapat kekuatan besar karena komunikasi massa yang telah menjadi fenomena global. Kita hidup di zaman digital, terkoneksi. Setiap hari kalian bisa mendapat limpahan informasi, luberan informasi, sampah-sampah informasi, gitu kan. Termasuk informasi global dari dunia. Kalau yang bahasa Inggrisnya baik ya tentu saja akan mendapat informasi yang lebih banyak. Jadi apapun yang ada di belahan dunia manapun kemudian bisa menjadi fenomena global. Seperti contoh tadi Black Lives Matter itu kan kisahnya terjadi di salah satu negara bagian di Amerika gitu. Kemudian kenapa kemudian menjadi besar gitu? Atau peristiwa di Paris sana gitu kan tentang pembunuhan seorang guru oleh muridnya karena isu sara sentimen agama. Itu kan kemudian menjadi fenomena global gitu. Kenapa? Karena media massa. Kenapa media massa begitu masif? Ya karena perkembangan teknologi digital. Teknologi digital menyebabkan informasi diterima masyarakat secara real time. Apa yang kamu tulis, sebarkan saat ini, diterima juga saat ini oleh orang yang dituju.
kecuali memang belum dibuka. Tapi informasinya sudah masuk kan ke WA kita, gitu. Kemudian dampak dari komunikasi yang lama menjadi objek perhatian sekelompok orang adalah daya dorong kelompok tersebut. Ini kemudian menjadi apa? Ya, menjadi pressure group, pressure gitu, menjadi tekanan-tekanan isu-isu yang berkembang di luar bisa menjadi digunakan dalam konteks politik lokal untuk menekan pemerintah. Oke ya. Oke. Saya minum lagi. Kita lihat karakteristiknya. Yang pertama, ya, opini publik dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata. Artinya bukan ilusi, bukan apa namanya, bukan yang nggak ada faktanya. Faktanya ada, gitu. Ada fakta ya kematian 6 pengikutnya Muhammad Rizik Syihab, namanya gitu kan. Itu faktual, ada, gitu. Entah kronologisnya seperti apa versinya FPI atau versinya polisi, itu perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi faktanya peristiwa itu ada. Oke, karakter kedua tentu saja tadi reaksi tersebut diungkapkan, ada ekspresi. Ya kalau diem saja gitu, 10 orang mendiamkan juga ya kan jadi apa-apa. Ya jadi opini, dianggap angin lalu. Oke, yang ketiga berikutnya, iya, masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan, cari problem solving. Opini publik muncul, ya kemudian harus mencari akar permasalahannya, kemudian cari problem solvingnya sehingga ya peristiwa atau kasus serupa tidak perlu terjadi, gitu, terulang. Nah, yang ini yang keempat, dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi tadi yang saya bilang. Ada kepentingan pribadi kemudian dibungkus, create, dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah kepentingan publik. Awalnya hanya pertikaian 2 orang, tapi kayak peristiwa di Indonesia pernah ada, ini peristiwa kelam di Ambon sana, gitu kan, bentrok antara Muslim dan Protestan. Pemicunya awalnya peristiwa kepentingan pribadi, gitu, antara sopir dan timer, ya, calo, berantem karena beda agama, beda kampung, dikemas sedemikian rupa, menggelinding menjadi berdarah-darah. Semoga peristiwa kayak gitu semoga tidak terulang lagi lah. Kemudian yang menjadi opini publik hanya ya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat. Kalau minoritas ya tidak menjadi opini publik. Kenapa isu-isu momennya terkait agama itu kan agama yang mayoritas yang menjadi masalah. Yang minoritas ya enggak. Yang keenam adalah opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan. Ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut pro kontra tadi. Kemudian tentu saja ada partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama mereka yang terancam. Kalau ada sebuah kebijakan itu merugikan, apalagi mengancam kita, mengancam ya keselamatan maupun ekonominya, pasti kita akan melakukan reaksi.
sehingga akan menimbulkan opini kontra terhadap itu. Itu makanya pro kontra itu sesuatu yang biasa saja ada di mana-mana. Oke, sekarang kita lihat proses